YouTuber Winston Reynaldi menjadi pusat perhatian publik setelah tindakannya yang membuat parodi Paus Fransiskus di kursi roda menuai kecaman dari warganet. Parodi tersebut dianggap tidak sensitif dan menyinggung banyak pihak, terutama umat Katolik yang merasa sosok Paus tidak seharusnya dijadikan bahan candaan. Dalam video yang telah dihapus, Winston tampak memerankan Paus Fransiskus dengan menggunakan kursi roda, sebuah simbol yang sering digunakan oleh Paus dalam berbagai kesempatan karena kondisi kesehatan. Namun, parodi tersebut memancing reaksi keras dari warganet yang menilai tindakan ini sebagai penghinaan terhadap tokoh agama yang sangat dihormati. Dr. Togar Situmorang pun mengecam aksi Winston. Tidak hanya mengecam Dr. Togar Situmorang mengutuk keras aksi Winston dan minta Bareskrim segera menangkap YouTuber tersebut. Nah, jadi ini sangat-sangat kita kutuk, sangat-sangat kita sayangkan daripada aksi YouTuber bernama Winston tadi. Karena kenapa? Dengan kedatangannya Paus Fransiskus, yaitu orang nomor 1 di Vatikan, bahkan orang nomor 1 di dunia dari agama Katolik, itu sangat-sangat betul menyakitkan hati. Saya sebagai pemeluk agama Kristen Nasrani itu juga tidak terima atas perlakuan yang dibuat dalam parodi yang kita sudah tahu beredar di mana-mana. Dan yang lebih kita sangat sayangkan, dengan segampang itu dia menyatakan permintaan maaf, dan YouTube-nya itu sudah ditarik atau di take down. Itu tidak boleh didiamkan. Dalam hal ini, negara terutama Menko Infocom wajib melaporkan orang itu. Menko Infocom tuh melaporkan orang itu, bukan pausnya yang melaporkan. Karena kalau paus untuk melaporkan orang YouTuber ini tidak boleh, karena harus paus sendiri, ya kan, yang membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Tapi kalau Menko Infocom, negara itu hadir untuk suatu kegaduhan, untuk suatu tontonan atau berupa video yang bisa transmisi atau teraksesnya, itu Menteri Infocom boleh mewakili negara hadir, karena undang-undang mengajarkan itu. Negara wajib hadir terkait misalnya ada berita-berita tentang teroris, berita-berita tentang judi online, berita-berita terkait ini, konten-konten yang memang menimbulkan sara, menimbulkan pelecehan agama dan seterusnya, itu boleh hadir di situ. Jadi saya jelas mengutuk daripada tingkah parodi yang dilakukan oleh YouTuber yang namanya Winston. Kalau dikaitkan ke pasal Undang-Undang ITE, itu dikenakan di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang sekarang ini menjadi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016. Itu kan jelas parodi di situ, itu terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, di mana itu ancaman pidananya hampir 6 tahun. Yang tadinya 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Bisa bayangin nggak pasal tersebut? Artinya hari ini pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016 itu bisa menjerat daripada YouTuber Winston. Namun Undang-Undang ITE sesuai SKB 3 Menteri, itu yang melapor adalah si korbannya. Si korban kan dalam hal ini Paus Fransiskus yang diparodikan, yang dilecehkan. Nah, tapi oleh sebab itu kan ada aturan yang lain terkait negara bisa melaporkan akibat konten-konten yang dianggap negara itu tidak normal, ataunya bertentangan atau melanggar susila, keadaban ataupun etika dalam hal berkonten, itu bisa. Jadi negara
Di polisi itu kan ada laporan model A, ada laporan model B. Ini bisa digunakan dengan laporan model A karena bukti sudah ada, yaitu penyebarannya YouTube. Dan di dalam penyebaran itu ada konten yang berisi melecehkan daripada pribadinya loh, pribadi Paus Fransiskus. Ada di situ mobil, alat buktinya kan ada. Ada juga kursi roda, ada pakai jubah putih, ada teman-teman dia yang salaman-salaman. Itu bisa, semua yang ada dalam konten itu diangkat. Bisa apa sama teman-teman juga. Ya kabar reskrim dong, cyber, kerja dong. Jangan diem, tangkap itu. Tapi bukan pelecehan agama berarti? Bukan, ini ke pribadi Paus, bukan pelecehan agama. Karena tidak ada di situ terkait agama, tapi terkait fisik daripada Paus ini, Paus Fransiskus ini. Kan pakai jubah putih, pakai ada gambar salib, duduk apa tuh di kursi roda, lalu ada kijang. Padahal kalau yang sesungguhnya kan kijangnya bukan kijang ribon ini, kijang yang baru itu apa, kijang indeksis apa itu. Nah itu nggak boleh itu, karena apa, kita tahu Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu hal-hal yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai umat Kristen aja sangat-sangat menghormati dan bangga, apalagi kita lihat Bapak Joko Widodo pada saat Paus datang sampai nyalamain nunduk begitu loh, saking menghormati. Kok ada sekarang YouTuber yang hanya karena mau dapat viewer, mau dapat penggemar atau mendapat nilai sisi komersil, itu melecehkan dengan parodi yang memang menghina Pak Paus. Nggak boleh itu. Negara mana ini? Negara harus segera tindak itu loh, dengan membuat laporan model A, nggak perlu nunggu laporan, gitu loh. Meskipun sudah dihapus, kan? Itu tidak menghilangkan pidananya, karena niatnya sudah terungkap, niatnya sudah dilakukan. Dan kita orang awam aja bisa menilai itu menghina Paus Fransiskus. Jadi nunggu apa lagi? Kalau kayak begini terus-terusan, hanya dengan kata maaf, konten dicabut, dihilangkan, ya terus dong orang bisa dihina tanpa adanya efek jerak. Untuk apa artinya undang-undang dibuat? Pikirkan itu. Harus, karena negara kita negara hukum, kita harus equal. Sebagai negara hukum, jerat itu, YouTuber itu harus ditangkap. Harus tangkap. Ada tenggat waktu seperti apa nih, kan, biar redam dari hujatan netizen itu? Tidak ada tenggat waktu lagi. Artinya polisi sudah tahu ada YouTuber membuat satu kegaduhan dengan melecehkan pribadi Paus Fransiskus yang kita hormati. Bahkan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat kunjungan Pak Paus Fransiskus itu menyambutnya dengan sangat-sangat hormat, sangat-sangat beradab. Kenapa ada orang lain, bukan siapa-siapa, hanya YouTuber, hanya untuk mendapatkan viewer, hanya dapatkan nilai komersil, tapi melecehkan orang lain? Apalagi yang dilecehkan adalah Paus Fransiskus terkait fisiknya dia, itu nggak dibenarkan lah. Kalau bisa segera tangkap, dan saya mengutuk itu. Saya advokat Dr. Togas Tumorang, saya minta dari pihak Barreskrim, dari pihak cyber, tangkap YouTuber Winson. Karena kenapa? Sudah buat gaduh. Saya advokat Dr. Togas Tumorang sangat mendukung daripada penegakan hukum terhadap YouTuber yang namanya Winson. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya mengutuk keras YouTuber Winson yang telah melakukan parodi terkait Paus Fransiskus. Itu tidak beradab. Barreskrim, pihak cyber, tangkap tanpa ada laporan dari pihak Paus, karena negara wajib hadir terkait konten-konten yang telah menyebabkan kegaduhan.